Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi sosiologi mengenai hubungan sosial. Sebelum itu terdapat 4 kompetensi inti yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hubungan sosial. Materi hubungan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tindakan sosial, yang kedua ada interaksi sosial, dan yang ketiga ada organisasi sosial. Pertama kita akan membahas materi mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber merupakan tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada orang lain. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang diarahkan kepada benda mati, itu belum tentu dapat disebut sebagai tindakan sosial. Namun ketika tindakan tersebut diarahkan kepada benda mati dan menimbulkan reaksi yang menimbulkan reaksi dari orang di sekitarnya atau kepada orang lain, itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Namun, bagaimana jika tindakan sosial mungkin hanya bisa dimengerti oleh individu atau dilihat dalam bentuk subjektif? Nah, Max Weber menganjurkan untuk dipelajari melalui penafsiran dan pemahaman interpretative understanding. Selanjutnya ada rasionalitas. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Max Weber untuk mengklasifikasikan tindakan sosial. Yang pertama ada rasionalitas instrumental. Tipe ini merupakan tindakan sosial murni, di mana seseorang bukan hanya sekedar menilai cara mana yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah tindakan melalui pertimbangan-pertimbangan cara dan alat apa yang akan digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada rasionalitas yang berorientasi nilai. Dalam tipe tindakan ini, seseorang tidak dapat menentukan apakah cara pilihannya ini merupakan cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya ataupun cara ini lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang lainnya. Namun, yang dapat diperhatikan bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruknya ini melalui penilaian yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada tindakan afektif. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan ataupun emosi. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa adanya perencanaan atau tanpa dilakukan dengan adanya kesadaran penuh. Nah, tindakan ini seperti luapan perasaan marah, benci, kesal ataupun ketakutan, dan ungkapan-ungkapan yang dilakukan secara spontan tanpa melalui perencanaan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan pada masa lampau. Di mana seseorang melakukan sebuah tindakan hanya karena kebiasaan tanpa mengetahui alasannya dan tanpa melalui perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara apa yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antar kelompok manusia, serta antar perorangan dan kelompok manusia. Selanjutnya ada pola-pola hubungan interaksi sosial. Yang pertama ada antar individu, di mana ketika dua orang bertemu
dan berinteraksi seperti melakukan jabat tangan ataupun menegur ataupun berbicara satu sama lain, itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Ataupun bahkan ketika dua orang ini bertemu namun tidak melakukan interaksi seperti tadi, seperti berbicara ataupun berjabat tangan, ini dapat pula dikatakan sebagai interaksi sosial. Tetapi ketika di antara mereka ini menyadari akan adanya pihak lain selain dirinya dan menimbulkan reaksi. Nah, selanjutnya ada antar kelompok. Antar kelompok ini adalah interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya yang tidak melibatkan urusan pribadi dari anggota-anggotanya tersebut. Selanjutnya ada individu dan kelompok. Interaksi ini merupakan interaksi yang terjadi antara individu dan suatu kelompok yang berbeda-beda, yang tergantung pada keadaan, kondisi ataupun hubungan yang terjalin di antara individu dan kelompok tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan suatu tindakan yang menirukan tindakan, nilai, norma, ataupun ilmu pengetahuan seseorang ataupun kelompok yang berinteraksi dengannya. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Selanjutnya sugesti. Sugesti ini timbul ketika seseorang ini mendapatkan pengaruh dari orang lain seperti suatu pandangan ataupun sikap dari orang lain. Selanjutnya adalah simpati. Simpati merupakan suatu proses seseorang menjadi tertarik pada pihak lain. Nah, dalam proses ini memiliki peranan penting yaitu perasaan atau emosi seseorang. Selanjutnya adalah empati. Empati merupakan suatu rasa ketertarikan seperti simpati tadi, tapi dalam hal ini dibarengi dengan tindakan nyata atau aksi nyata. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Secara harfiah, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh, ataupun secara fisik kontak sosial baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, atau dalam kata lain ketika seseorang dengan orang lainnya ini saling bersentuhan secara fisik. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah situasi yang menjadikan seseorang memberi tafsiran pada perilaku orang lain dan perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial dan keteraturan sosial. Nah, dalam bentuk dan keteraturan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses yang asosiatif. Nah, proses yang asosiatif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses pengembangan sikap yang sama walaupun terkadang bersifat emosional. Yang kedua ada kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antar orang perorangan ataupun kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan dalam pola-pola adat istiadat serta interaksi sosial. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi ini dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan suatu proses. Nah, selanjutnya ada proses yang disosiatif, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kontravensi. Nah, kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan konflik dan ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang. Selanjutnya ada persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok
manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Yang ketiga ada konflik, yang merupakan suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, selanjutnya ada materi ketiga, yaitu organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama kita akan membahas tentang organisasi formal. Nah, menurut William Kornblum, organisasi formal merupakan organisasi yang memiliki seperangkat norma, status, dan peran yang jelas dan seringkali ditulis yang mengatur hubungan antar anggotanya. Nah, organisasi formal ini merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang meningkatkan diri dengan tujuan bersama secara sadar dan hubungan kerja yang rasional. Selanjutnya ada organisasi informal. Organisasi informal merupakan organisasi yang tidak memberikan prosedur resmi dalam menindak anggotanya yang menyimpang. Nah, organisasi informal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi kecil. Organisasi kecil ini bercirikan organisasinya ini setiap anggotanya ini dapat berinteraksi secara langsung, karena jumlah anggotanya ini paling banyak hanya terdapat 30 anggota. Nah, yang kedua ada organisasi sedang. Nah, pada organisasi ini tidak dimungkinkan untuk semua anggotanya ini berinteraksi secara langsung, hanya beberapa anggota saja, karena jumlahnya yang cukup besar, yaitu dengan anggota 1000. Selanjutnya yaitu organisasi besar. Organisasi besar ini tidak dimungkinkan untuk setiap anggotanya ini saling berinteraksi secara langsung, karena jumlahnya yang cukup besar, yaitu memiliki anggota paling banyak 5.000 orang. Nah, selanjutnya ada organisasi raksasa. Yang organisasi raksasa ini memiliki anggota yang sangat banyak, yang mungkin tak terhingga gitu jumlahnya. Jadi untuk berinteraksi secara langsung pun tidak dimungkinkan gitu. Kita telah membahas 3 materi tentang hubungan sosial. Yang pertama tadi ada tindakan sosial, ada interaksi sosial, dan organisasi sosial. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi kembali materi yang telah disampaikan tadi melalui soal evaluasi. Soal evaluasi ini terdapat 5 soal. Yang pertama mengenai tindakan sosial, yang kedua mengenai rasionalitas tindakan sosial, yang ketiga mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selanjutnya yang keempat ada pemahaman tentang akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, yang terakhir ada perbedaan organisasi formal dan organisasi informal. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan sedikit kata-kata motivasi, yaitu stop saying I wish, start saying I will. Ya, untuk video pembelajaran kali ini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.